Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Wei Suifeng dan Xu Jun mengaktifkan Aula Wewangian di Istana Leluhur sehingga memancing kehadiran banyak yang mulia ke sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tai Yi menghisap pipa airnya dan berkata, Yang Mulia Surgawi sedang bergegas ke ibu kota Giok di Istana Leluhur. Ada makhluk mengerikan di sana yang menghalangi pandanganku. Bahkan aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Aku tidak tahu apakah Yang Mulia Surgawi akan menyerang Aula Wewangian untuk menyingkirkan Yuan Sage dari Istana Miluo. Jantung orang buta melonjak. Tai Yi berkata, 9 Yang Mulia Surgawi telah mencapai ibu kota Giok. Orang buta mau tidak mau menjadi gugup. Dia mendengar Tai Yi meletakkan pipa airnya dan melanjutkan, 9 Yang Mulia telah memasuki kota. Saya tidak dapat melihat mereka lagi. Blaine mengepalkan tangannya, dan Mute masih mendesaknya. Blaine berteriak dengan marah, tunggu sebentar lagi. Tepat pada saat ini, denyut nadi yang menakjubkan datang dari ibu kota Giok di Istana Leluhur. Blaine sangat senang dan menatap Tai Yi dengan penuh semangat. Tai Yi berkata, kamu tidak perlu melihatku, aku juga tidak bisa melihat situasi di ibu kota Giok. Blaine tidak menyerah dan terus menatapnya, menunggu dia menceritakan situasinya. Di ibu kota Giok Istana Leluhur, 7 Yang Mulia Surgawi berkumpul untuk bertemu dengan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu telah tiba lebih awal dari mereka, jadi mereka tidak berencana untuk segera memasuki kota. Bagaimanapun, kemunculan ibu kota Giok telah menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi mereka sedikit takut ketika melihat situasinya. Ketakutan ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Menghadapi hal yang tidak diketahui, bahkan Yang Mulia pun sedikit khawatir. Oleh karena itu, 2 Yang Mulia Surgawi, Huo Shu, tinggal di luar kota dan menunggu Yang Mulia Surgawi lainnya. Yang Mulia Mu belum keluar. Yang Mulia Huo berkata kepada Yang Mulia Hao dan yang lainnya, dia membuka segel Aula Wewangian dan tinggal di kota ini. Segel Aula Wewangian adalah segel dari hampir semua praktisi kuat sejak zaman kuno, dan juga memiliki segel dari 10 Yang Mulia Surgawi. Dia tidak dapat menghancurkannya dengan kemampuannya. Yang Mulia Hao berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dia seharusnya meminjam kekuatan eksternal untuk menyelesaikannya. Dia memeriksa kota Dewa Kuno dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan kata lain, ada sesuatu yang sangat mengerikan di kota ini yang dapat membuka segel 10 Yang Mulia Surgawi dan bahkan segel Kaisar Langit dan Grand Emperor. Nyonya Surgawi Yan, Nyonya Surgawi Qiang, Shi Qiluo, dan Yang Mulia Gong Surgawi tercengang. Untuk dapat membuka segel mereka, kekuatan yang dipinjam Qin Mu mungkin tidak lebih lemah dari mereka, atau bahkan lebih kuat. Yang Mulia Surgawi lainnya tidak tahu betapa menakutkannya tempat ini, tetapi Nyonya Surgawi Yan, Nyonya Surgawi Qiang, Shi Qiluo, dan Yang Mulia Gong Surgawi pernah berada di sini sebelumnya. Mereka masih mengingatnya dengan jelas. Yang Mulia Hao berkata, Aula Wewangian tidak bisa hilang. Benda yang disembunyikan di aula tidak bisa melarikan diri. Yang Mulia Huo memikirkan Yang Mulia Yu dan Kaisar Cahaya, dan dia buru-buru mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Nyonya Surgawi Yan, Nyonya Surgawi Qiang, Shi Qiluo, dan Yang Mulia Gong juga mengingat lukisan itu dan orang di dalamnya. Hati mereka bergetar, dan mereka dengan sungguh-sungguh berkata, kita tidak bisa membiarkan dia keluar. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Gong mengikuti jejak Yang Mulia Hao. Yang Mulia Shu dan Kaisar Dewa Langshuan tidak punya pilihan selain mengikuti. 9 Yang Mulia Surgawi dan Dewa Kuno Taiji menuju ke kota. Tatapan kedua Dewa Kuno mendarat di belakang Yang Mulia Hao. Orang lain tidak dapat melihat Taishu di belakang Yang Mulia Hao, tetapi mereka dapat melihat tubuh asli Taishu. Tempat ini memang agak aneh. Yang Mulia Mu sebenarnya menemukan tempat seperti itu, tetapi kemampuannya luar biasa. Buah dao di belakang kepala Dewa Kaisar Langshuan berputar-putar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ketika Yang Mulia Hao mendengarnya menyebut Qin Mu, dia merasa tidak nyaman dan mempercepat langkahnya. Ketika 9 Yang Mulia memasuki kota, situasi yang mereka lihat di jalan mirip dengan apa yang dilihat Wei Suifeng dan Xu Jun. Namun, mereka jauh lebih kuat dari Wei Suifeng dan Xu Jun, dan mereka tidak menghindari angin panas sama sekali. Seketika, 9 Yang Mulia menderita kerugian besar. 9 Yang Mulia Surgawi menghindari angin terik dan menemui pohon dao yang layu. Namun, mereka tidak tahu bahwa pohon itu tidak boleh disentuh. Saat Raja Dewa Leluhur menyentuh pohon dao, dia segera merasakan kesadaran mendalam menyerang pikirannya dan buru-buru menolaknya. Pohon iblis ini berani menyakitiku. Raja Dewa Leluhur menjadi marah dan mencabut pohon dao yang layu. Seni surgawi yang hebat dari dao surgawi membombardir pohon dao, mematahkan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada dao besar aneh yang tersembunyi di pohon itu, dan ketika melakukan serangan balik, Raja Dewa Leluhur juga terluka. Yang Mulia Surgawi lainnya tercengang. Raja Dewa Leluhur,
Ini adalah pohon Dao, kamu tidak bisa melawannya secara langsung. Nona Surgawi Qiang mengangkat 2 pisau ilahi di tahap eksekusi dewa di istana leluhur. Pisau ilahi bersilangan dan memotong pohon Dao. Di dunia ini, hanya Grand Emperor, keberadaan yang tak terkalahkan, yang dapat memurnikan pohon Dao. Dia abadi, abadi, dan abadi, hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Hanya aku yang bisa membunuh pohon Dao. Di tempat pohon itu ditebang, ternyata ada darah merah yang mengalir dari batangnya. Darah itu dipenuhi cahaya warna-warni dan terbang untuk memotong semua orang. 9 yang mulia surgawi masing-masing bergerak untuk melawan dan menghapus cahaya, diam-diam terkejut. Bahkan mereka merasa sulit menghadapi cahaya. Bagaimana yang muliamu menemukan tempat yang begitu aneh? Mereka menyeka sinar matahari dan hendak mengumpulkan pohon Dao yang layu ketika mereka melihat batang dan cabang pohon Dao hancur dengan cepat. Segera, mereka menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan apapun. Hanya runi Dao besar yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah dan menyatu ke langit dan bumi, menyebabkan roh Qi di sini menindas seperti tanah suci. Aneh. 9 yang mulia surgawi bergerak maju lagi. Mereka diam-diam waspada terhadap 2 pisau misterius eksekusi dewa milik Nona Qiang. Kedua pisau dewa ini bahkan dapat dengan mudah memotong pohon itu. Bisa dikatakan senjata itu paling berbahaya di dunia, jadi tidak akan sulit untuk membunuhnya. Semua orang diam-diam waspada terhadap Nona Surgawi Qiang. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan hantu aneh yang muncul dari gas yang kacau dan memuntahkan angin dingin. Untungnya, mereka sudah siap. Semua orang menghindari angin dingin, dan Dewa Kaisar Lang Xuan mengarahkan jarinya untuk membunuh hantu aneh itu. Ketika 9 yang mulia surgawi bergabung, mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, mereka melihat hutan aneh yang dibentuk oleh pohon Dao yang layu. Meskipun mereka adalah yang mulia surgawi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Yang muliamu ini benar-benar menemukan tempat yang aneh, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Yang mulia surgawi berkata serempak. Selanjutnya, pandangan mereka tertuju pada aula wewangian, dan mereka melihat bahwa aula megah itu telah hancur. Berbagai segel di sekitar aula sudah compang-camping, dan sebagian besar telah rusak. Aula itu ditembus oleh pohon Dao, dan ada buah Dao tergantung di sana. Buah Dao compang-camping, dan tergantung di depan pintu, penuh lubang dari segelnya. Dan di dalam buah Dao, ada seorang wanita telanjang yang sudah meninggal. Sayang sekali, sayang sekali. Dewa Kaisar Lang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang muliamu, kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap kaum Hawa. Kamu hanya perlu menghancurkan bunga itu dengan kejam. Kita tidak bisa memanjakannya lagi. Kita harus menyingkirkannya. Yang mulia surgawi lainnya mengangguk setuju. Raja Dewa Leluhur mengerutkan kening dan berkata, segelnya telah dibuka. Yang muliamu sangat licik. Dia pasti melarikan diri bersama para tahanan di sini. Tidak. Yang mulia Gong Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia membuka segel aula wewangian, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Selama dia memasuki aula, dia bisa melupakan untuk melarikan diri. Yang mulia Hao, yang mulia Huo, dan yang lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Yang mulia Gong Surgawi jelas mengetahui banyak rahasia aula wewangian. Yang mulia Huo menghela nafas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena yang muliamu tidak dapat melarikan diri dan telah jatuh ke dalam aula, yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk mengirimnya dalam perjalanan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Mereka berjalan ke aula. Setelah beberapa saat, denyut nadi yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari aula. Seni surgawi yang mulia meledak, mengguncang langit dan bumi. Seluruh aula wewangian bergoyang, dan segera menjadi lemas. Aula itu kemudian terbelah menjadi beberapa bagian. Fragmen surga yang menyeluruh meledak dari aula dan meluas dengan panik. Dalam fragmen surga yang menyeluruh, 9 yang mulia surgawi mengepung seorang sarjana dan bertarung dengan sekuat tenaga. 9 diantaranya berdarah, tapi mereka masih memotong buah Dao mereka dan menebang pohon Dao. Tidak peduli apa yang mampu dilakukan oleh istana Sage Miluo Yuan, dia tidak dapat memulihkan kekuatannya setelah mengalami bencana besar di alam semesta. Dia dibunuh oleh 9 yang mulia surgawi di bagian surga yang menyeluruh. Pada saat ini, Qin Mu perlahan terbangun di Gunung Hitam Pengadilan Leluhur. Nenek Si melihat alam mimpi berkontraksi, dan Qin Mu yang mungil di alam mimpi menghilang satu demi satu. Qin Mu kemudian membuka matanya dan tidak bisa menahan perasaan senang. Alam mimpi terakhir Qin Mu akan segera bubar, dan Ma Tua serta Jan Kong Rulai bangun pada waktu yang tepat. Mereka mengambil langkah maju dan keluar dari alam mimpinya. Alam mimpi benar-benar lenyap, dan roh primordial Qin Mu berdiri di belakangnya saat dia membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Jan Kong Rulai segera membalas salam dan menunjuk dirinya sendiri. Saudara laki-laki. Dia kemudian menunjuk ke arah Qin Mu dan berkata, saudaraku, mengapa kamu berterima kasih padaku? Qin Mu tertawa dan melihat keduanya kelelahan. Ia segera mengajak mereka turun dan beristirahat.
Nenek Si maju ke depan dan mengembalikan busur dewa kepadanya. Dia bertanya, Muer, apakah krisis ini sudah dapat dihindari? Qin Mu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 9 yang mulia surgawi sangat benar. Mereka bertindak berdasarkan kebenaran dan membunuh Sagi Yuan dari istana Miluo, akhirnya menyelesaikan krisisku. Nenek Si menghela nafas lega dan memuji, 9 yang mulia surgawi itu memang sangat hebat. Kamu harus berterima kasih kepada mereka dengan baik di masa depan. Qin Mu segera berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka mati tanpa rasa sakit. Kalau begitu aku merasa nyaman. Nenek Si menghela nafas lega. Semangat Qin Mu bangkit, dan dia merasa seolah-olah dia telah membelah awan untuk melihat matahari. Ia menghela napas panjang lega dan berkata sambil tersenyum, kakak senior dan Xu Jun memang efisien. Aku khawatir mereka akan meninggalkan Aula Wewangian setelah mengaktifkan segel di ibu kota Giok. Jika 9 yang mulia surgawi tidak memasuki Aula Wewangian dan bertarung melawan petapa Yuan dari istana Miro, aku akan berada dalam masalah. Ia berkata dengan gembira, aku tidak mengira mereka akan melakukannya dengan baik. Yang mulia surgawi ke-9 juga berhasil memasuki Aula Wewangian dan menyingkirkan petapa Yuan. Apakah kakak senior dan Xu Jun sudah kembali? Nenek Si menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka belum kembali. Ibu kota Giok istana leluhur cukup jauh dari sini, jadi mereka mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Ketika mereka berdua tiba di ibu kota Giok istana leluhur, mereka menimbulkan keributan yang cukup besar, membuat lubang besar di langit. Sungguh mengerikan. Qin Mu berjalan berkeliling dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah 9 yang mulia surgawi telah menemukan sesuatu yang baik setelah memasuki ibu kota Giok. Misteri ibu kota Giok. Nenek Si menatapnya. Kamu disergap dan hanya ingin lari? Kamu punya kebiasaan seperti rusa roh dan tidak tahu cara menulis kata kematian. Kamu tidak tahu, tapi setelah ibu kota Giok dibuka, insiden besar lainnya terjadi. Yan Er berkata bahwa tanah sucimu telah tumbuh, jadi sebaiknya kamu pergi melihatnya. Qin Mu segera menyingkirkan Wei Suifeng dan Xu Jun dan berkata dengan heran, tanah suci telah tumbuh? Apa maksudnya? Aku juga tidak tahu. Aku sudah menjaga tempat ini selama ini. Aku tidak tahu bagaimana 100.000 pegunungan suci ini bisa tumbuh. Saat mereka berbicara, mereka berjalan menuju pusat gunung suci 100.000. Mereka tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat seorang pemuda sedang memperbaiki gunung hitam yang retak. Pemuda itu meletakkan embernya dengan mudah dan menunjuk ke tengah tanah suci Great Black Mountain. Dia berkata kepada Qin Mu, aku sudah lama menunggumu di sana, cepat pergi. Qin Mu bingung dan ingin bertanya, tapi pemuda itu terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka berdua sampai di tengah gunung hitam dan melihat pohon muda hijau lembut menjulang tinggi di kejauhan. Pohon muda itu tingginya ratusan ribu meter, tetapi hanya memiliki 5 hingga 6 helai daun. Di salah satu dedaunan ada sebuah istana, dan itu adalah aula suci yang dijaga Qin Mu. Qin Mu dan Nenek Si memiliki ekspresi kosong saat mereka bergegas. Semakin dekat mereka ke sana, semakin besar pohon muda itu. Daunnya setinggi awan, dan ada kilat di sekelilingnya, menyambar dedaunan. Namun, bahkan kilat dari istana leluhur pun tampak tidak berarti di depan pohon muda ini. Itu sehalus jarum dan tidak dapat melukai pohon muda itu sedikit pun. Qin Mu datang ke bawah pohon dan melihat Lan Yutian dan Su Shenghua memahami Dao di bawah pohon. Si buta dan bisu sedang memeriksa kapak besar itu secara mendetail sementara yang lain sibuk menggambar tanda Dao pada daun pohon muda aneh ini, mencoba memecahkan misteri pohon muda ini. Ada juga Kaisar Cahaya yang berdiri tidak jauh dari situ dan menatap seorang pria kekar di bawah pohon. Pria kekar itu menunduk dan mengabaikannya. Qin Mu maju dan menyelidiki, Dao saudara Tai Yi. Tai Yi berdiri dan berkata, Yang mulia Mu, tanah ini adalah milikmu, dan pepohonan yang tumbuh di sini juga milikmu. Oleh karena itu, aku menunggumu untuk bertanya apakah kamu ingin menebang pohon ini. Qin Mu ragu-ragu dan bertanya, pohon muda ini adalah pohon dunia. Sejak kehancuran alam semesta hingga saat ini, pohon dewa tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Tai Yi berkata, saya pernah menebang dan membakarnya, tetapi saya tidak menyangka pohon itu masih hidup. Ini sudah menjadi wilayah Anda, jadi saya tamu di sini. Saya harus meminta pendapat Anda ketika saya menebang pohon Anda. Pohon dunia? Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa pohon muda yang sangat besar itu. Dia bergumam, ini adalah benda suci yang dapat bertahan dari kehancuran alam semesta. Matanya penuh semangat. Dia selalu khawatir tidak bisa melihat pohon dewa ini dengan matanya sendiri. Dia selalu bermimpi melihat pohon ini dengan matanya sendiri. Namun pohon itu dengan mudah ditebang oleh Tai Yi, maka ia menyalakan api dan membakarnya hingga hanya tersisa akar hitamnya. Namun, dia tidak menyangka pohon itu akan hidup kembali. Yang mulia Mu, jika kamu meninggalkan pohon ini, itu akan menyebabkan 16 parasit abadi merayap ke alam semesta ini. Bahkan aku... Tai Yi berkata, namun, meskipun kita menebang pohon ini, kita tidak akan dapat sepenuhnya memotong bagian ini. Mereka akan tetap datang,
tetapi mereka akan menunda untuk jangka waktu tertentu. Meninggalkan pohon ini akan mempercepat waktu. Apakah pohon ini tetap ada atau ditebang, semuanya bergantung pada Anda, Tuan Tanah. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan melihat pohon dunia yang sedang tumbuh. Dewa Hijau Langit Timur dan Ibu Pertiwi sama-sama berhasil mengolah kayu dewa mereka. Ibu Pertiwi bahkan merupakan pohon purba yang menopang ribuan dunia di alam semesta. Namun, dibandingkan dengan kayu suci di depannya, Ibu Pertiwi jauh lebih rendah. Pohon ilahi ini hampir merupakan benda ilahi alami yang tidak mudah diperoleh. Itu adalah objek ilahi yang dapat menghubungkan alam semesta satu demi satu. Namun, karena pohon ilahi inilah keberadaan prasejarah merangkak di sepanjang akar pohon menuju alam semesta berikutnya, menghindari bencana kehancuran besar dan dengan demikian tinggal di alam semesta baru. Hal ini menyebabkan bencana lain, yaitu umur alam semesta baru berkurang drastis. Konservasi energi massa. Jumlah total energi dan materi di alam semesta adalah tetap, dan keberadaan yang berhasil dikembangkan setara dengan mengumpulkan energi di alam semesta. Tai Yi tampaknya dapat melihat melalui pikiran Qin Mu, dan dia berkata di sampingnya, semakin banyak praktisi yang kuat, semakin kaya energinya. Di sisi lain, keberadaan yang telah mencapai jalan adalah hal-hal dengan energi yang paling melimpah. Pohon dao dari mereka yang telah mencapai jalan tersebut akan dipercayakan kepada kekosongan tertinggi, dan tempat itu akan menjadi tempat dengan energi yang paling berlimpah. Semakin banyak keberadaan yang mencapai jalan yang masuk ke alam semesta ini, semakin cepat kekosongan tertinggi akan dihancurkan. Besar bencana kehancuran berasal dari kekosongan tertinggi. Qin Mu menenangkan diri dan tatapannya masih tertuju pada pohon ilahi. Dia bergumam, mungkinkah aku tidak bisa memahami keajaiban pohon dunia dan menemukan metode yang bahkan bencana kehancuran besar pun tidak bisa menghapusnya? Tai Yi berkata, jika ada, mereka pasti sudah ditemukan oleh praktisi kuat di alam semesta sebelumnya. Mereka masih harus bergantung pada pohon dunia untuk bertahan hidup, jadi jelas mereka tidak dapat ditemukan. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, getaran hebat datang dari bawah tanah, dan tunas pohon dunia tumbuh ke atas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pohon dunia telah tumbuh 1000 kaki lagi. Batangnya menjadi lebih tebal, dan daun lain tumbuh. Saat getaran di bawah tanah menghilang, pohon dunia berhenti tumbuh. Tai Yi berkata, sebelum kamu bangun, pohon ini sudah bergetar berkali-kali, sekali dalam sehari. Terlebih lagi, pohon ini berguncang pada siang hari. Mengapa pohon ini hidup kembali dan tumbuh pada siang hari? Apakah Yang Mulia Mu mengetahui rahasia di baliknya? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Dao saudara, tolong ajari aku. Seseorang sedang membesarkan pohon ini. Kebangkitan pohon dunia, pertumbuhan pohon dunia, seluruh istana leluhur berubah menjadi altar pengorbanan besar untuk melahap makhluk mati di sini. Bahkan ketika Lan Yutian meminta Aula Wewangian, Wei Suifeng, untuk mengirim Aula Wewangian kembali ke ibu kota Giok, kemunculan kembali ibu kota Giok mungkin berada di bawah kendali orang itu. Kata-kata Tai Yi sangat mengejutkan. Dia berkata dengan tenang, mungkin, orang tersebut memiliki ide untuk melindungi pohon dunia. Hati Qin Mu sedikit bergerak. Maksudmu praktisi kuat di era alam semesta pertama? Dia sudah berada di istana leluhur? Tai Yi menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku mungkin terlihat maha tahu, tapi sebenarnya ada banyak hal yang tidak ku ketahui. Contohnya, dia ragu-ragu sejenak dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Ibu kota Giok dari istana leluhur juga merupakan tempat yang tidak dapat saya lihat. Tempat ini sangat misterius, dan saya dapat merasakan keberadaan yang sangat menakutkan menghalangi pandangan saya. Yang Mulia Mu, setelah berkata begitu banyak, haruskah saya menebang pohon ini? Qin Mu mondar-mandir, berhenti dari waktu ke waktu untuk melihat anak pohon dunia. Dia ragu-ragu. Tai Yi menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, kerangka berpikir Qin Mu yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang, dan langkah kakinya juga melambat. Akhirnya, dia berhenti dan menatap Tai Yi dengan matanya yang cerah. Dia berkata sambil tersenyum, Dao saudaraku, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dan hampir maha tahu. Kalau begitu, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Praktisi alam semesta prasejarah yang kuat dapat merangkak ke alam semesta kita melalui akar pohon dunia. Kalau begitu, bisakah kita juga melewati pohon dunia dan memasuki alam semesta prasejarah? Tai Yi tercengang. Dia memang tidak pernah memikirkan hal ini. Maksudmu adalah dia menatap mata cerah Qin Mu dan ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia sedikit ragu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Maksud saya, karena kedatangan ahli prasejarah tidak dapat dihindari, baik kita menebang atau tidak, mereka akan turun ke alam semesta kita. Mengapa kita tidak menyimpan pohon dunia ini dan menunggu sampai tumbuh? Jika saatnya tiba, ayo pergi ke alam semesta mereka dulu dan hentikan orang-orang tua di alam semesta mereka, bahkan bunuh mereka satu persatu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, saat bertahan, kamu tidak akan pernah bisa memastikan bahwa kamu tidak memiliki celah. Sebaliknya, menyerang akan mengungkap kelemahan lawan.
Dengan cara ini, serangan dan pertahanan akan berbeda. Tai Yi memandangi pohon muda di belakangnya, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Baiklah. Saat kamu mencapai Dao, aku akan mengirimmu ke sana." Senyum di wajah Qin Mu langsung membeku, dan dia bergumam, "Dao saudara, kita masih perlu memikirkan masalah ini panjang lebar." Tai Yi mengulurkan tangannya untuk mengambil kapak besar itu dan melepaskan si buta dan bisu dari kapaknya. Dia kemudian berbalik dan pergi, menghilang tanpa jejak. Masalah menebang pohon bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, kata Qin Mu keras. Namun, Tai Yi sudah pergi. Qin Mu berkata dengan marah, "Kamu biasanya bermalas-malasan, tapi sekarang kamu berlari begitu cepat." Dia menoleh untuk melihat pohon dunia, matanya bersinar. Riak fluktuasi yang menggetarkan jiwa datang dari ibu kota Giok. Hao, Huo, Lang, Gong, Qiang, Zhu, Yan, Shi, dan Su, 9 yang mulia surgawi sedang bertarung. Istana celestial dari berbagai yang mulia surgawi membentuk surga surgawi agung, dan kekuatan seni dewa dapat dikatakan telah mencapai puncak seni dewa. Setelah membunuh adipati surga dan menyempurnakan dao surgawi Suandu, 9 yang mulia surgawi menerima manfaat besar, dan kemampuan mereka meningkat pesat. Alasan mengapa mereka bertarung bukan karena hal lain melainkan demi pohon dao, bunga dao, dan buah dao dari Sagi Yuan Istana Miluo. Setelah membunuh Yuan Sagi, yang tersisa hanyalah kekayaan Yuan Sagi. Pohon dao, bunga dao, dan buah dao adalah alam yang belum pernah mereka sentuh, alam yang belum pernah mereka sentuh. Mereka harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Membunuh adipati surga akan meningkatkan kekuatan mereka, namun membunuh para petapa Yuan dari Istana Miluo dan memperoleh pohon dao, bunga dao, dan buah dao dapat meningkatkan wilayah mereka. Pertempuran kacau ini meletus secara tiba-tiba, namun berakhir dengan cepat. Saat pertempuran meletus, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Huo, Yang Mulia Gong, Raja Dewa Leluhur, dan Yang Mulia Shu menyerang Lady Surgawi Qiang pada saat yang bersamaan. Meskipun Nona Surgawi Qiang memiliki tahap eksekusi dewa dari Istana Leluhur dan 2 pisau misterius eksekusi dewa yang memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, dia masih tidak mampu menangani serangan dari 5 Yang Mulia Surgawi. Nona Surgawi Qiang menggunakan 2 pisau ilahi untuk melingkari tubuhnya. Kedua pisau dewa itu seperti 2 naga besar berwarna darah yang berputar di sekelilingnya. Namun, Yang Mulia Gong muncul di hadapannya, jadi dia tidak berani membunuhnya. Dia kemudian terluka parah oleh 5 Yang Mulia Surgawi dan ditinggalkan di atas naga. 100 peti harta karun Shi Qiluo terbuka, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu turun satu demi satu. Dengan 3 senjata ilahi yang melindunginya, Shi Qiluo bergegas menuju buah dao di bawah pohon. Saat dia meraih 2 buah dao di tangannya, keserakahan muncul di dalam hatinya. Dia hendak merebut bunga dao juga ketika senjata ilahi, Yang Mulia Yu, terbang keluar dari punggung Yang Mulia Hao. Ada 4 dari mereka, dan mereka memblokir 3 senjata ilahi, Yang Mulia Yu. Ada juga senjata ilahi Yang Mulia Yu yang datang langsung ke arahnya. Mengapa Yang Mulia Hao memiliki begitu banyak senjata ilahi, Yang Mulia Yu? Shi Qiluo tidak berpikir 2 kali dan membagi perhatiannya untuk mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu. Senjata ilahi Yang Mulia Yu adalah senjata yang dia ciptakan, dan dia telah meninggalkan pintu rahasia yang tak terhitung jumlahnya di tubuh setiap senjata ilahi Yang Mulia Yu. Dia menggunakan mereka untuk mengetahui jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari berbagai Yang Mulia Surgawi. Bahkan, dia bisa merebut senjata suci milik Yang Mulia Yu milik lawannya dan mengubahnya menjadi senjata untuk membunuh lawannya. Tanpa diduga, saat perhatiannya teralihkan dan memasuki tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu ini, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada pintu rahasia di tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu ini. Bukan senjata ilahi Yang Mulia Yu yang saya buat. Shi Qiluo merasakan hawa dingin di punggungnya. Jiwa dewa yang telah dia pisahkan segera dibubarkan oleh senjata dewa Yang Mulia Yu, dan hampir hancur. Shi Qiluo buru-buru menarik kembali jiwa sucinya. Serangan senjata ilahi Yang Mulia Yu telah mendarat di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat menakutkan hampir menghancurkan istana celestialnya. Ini adalah senjata ciptaan ilahi yang diciptakan oleh harta pendamping tertinggi Taishu. Itu adalah senjata dewa yang ditempa oleh Yang Mulia Yu, dan itu sama sekali bukan senjata dewa yang ditempa oleh Shi Qiluo. Dia menderita kerugian besar karena bertindak gegabah. Sejak Yang Mulia Hao terluka, dia dipandang rendah oleh orang lain. Selama pertempuran Suandu, dia bersinar cemerlang dan menjadi pemenang terbesar di antara 10 Yang Mulia. Dia telah menundukkan Yang Mulia Gong Surgawi, Raja Dewa Leluhur, dan dengan bantuan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu, dia telah menjadi kekuatan terbesar di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Namun bahkan dalam pertempuran Suandu, dia tidak mengungkapkan semua kemampuannya. Harta berharga yang menyertai Taishu dapat berubah menjadi bentuk harta lainnya, dan juga dapat berubah menjadi senjata dewa ciptaan.
Ketika Yang Mulia Hao memperoleh harta berharga ini dan Yang Mulia lainnya saling menyerang dan mengabaikannya, dia mengambil kesempatan untuk mengambil semua kekayaannya dan memurnikannya menjadi senjata ilahi. Yang Mulia Yu Shi Qiluo terluka, tetapi dia tahu hidupnya dalam bahaya. Dengan menjabat tangannya, dia melemparkan 2 buah dao ke arah Nyonya Surgawi Yan. Nona Surgawi Yan menangkap 2 buah dao. Saat mereka mendarat di tangannya, 5 Yang Mulia, Hao, Huo, Shu, Gong, dan Ju telah melukai Dewa Kaisar Langshuan dengan parah dan menyerangnya. Di belakangnya, 2 dewa kuno Taiji bergabung dan mengeksekusi meja pasir Taiji. Kekuatan harta karun pendamping ini langsung ditingkatkan secara ekstrim oleh 2 dewa kuno. Yin dan Yang berubah menjadi kehidupan, dan ketika keduanya menyatu menjadi satu, mereka berubah menjadi Taiji. Dao Taiji melonjak, dan puluhan ribu dao lahir. Segala sesuatu telah lahir. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah dunia lahir dari meja pasir. Matahari, bulan, dan bintang bersinar cemerlang, dan dao agung berkembang. Tepat pada saat ini, bel besar di belakang Yang Mulia Hao bangkit dan beresonansi dengan meja pasir Taiji. Itu adalah harta berharga yang menyertai Taishu. Harta karun tertinggi ini tidak memiliki bentuk tetap, tapi bisa berubah menjadi bentuk apapun. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi lonceng besar berbentuk bintang. Di bagian luar lonceng terdapat jejak burung, binatang buas, serangga, ikan, dan segala jenis wujud dewa. Di bagian dalam bel, ada bintang dan galaksi yang melingkarinya. Ketika lonceng besar itu bertabrakan dengan meja pasir Taiji, kekuatannya tidak ada tandingannya, dan lonceng besar itu hancur berkeping-keping. Saat lonceng besar itu pecah, Taishu Dao mengembun, dan lonceng besar yang hancur itu berubah menjadi kuali besar. Ki primordial di bawah kuali itu padat, dan mengangkat kuali besar itu ke langit sebelum meledakannya ke meja pasir Taiji. Pada saat yang sama, 5 Yang Mulia Surgawi tiba pada saat yang sama, masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka dan mencetaknya di meja pasir Taiji. Dewa kuno Taiji terbelah menjadi 2, dan dia membawa Nyonya Surgawi Yan keluar kota. Roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao terbang keluar, dan Nona Surgawi Yan kehilangan lengannya. Di telapak tangan itu ada buah dao. Nona Surgawi Yan membawa buah dao lainnya dan pergi. 5 Yang Mulia Surgawi mengejar mereka, tetapi 2 dewa kuno Taiji tiba-tiba mengulurkan tangan mereka dan menyapu. Dunia berputar, dan ruang angkasa berputar cepat seperti diagram Taiji. Roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao terbang keluar, dan Nyonya Surgawi Yan kehilangan lengannya. Di telapak tangan itu ada buah dao. 5 Yang Mulia Surgawi buru-buru berhenti dan menghancurkan diagram Taiji. Melihat ke atas, 2 dewa kuno Taiji dan Nyonya Surgawi Yan telah menghilang tanpa jejak. Tidak perlu mengejar. Yang Mulia Hao mengambil lengan Nona Surgawi Yan yang terputus dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, kita semua adalah 10 Yang Mulia Surgawi, dan kita sering bertemu. Di masa depan, kita akan tetap berguna bagi mereka, jadi tidak perlu bersikap kejam. Yang Mulia Huo, Yang Mulia Gong, dan yang lainnya berhenti di jalurnya. Yang Mulia Huo berjalan ke depan, mengambil bunga dao, dan menggantungkannya di pohon dao. Dia kemudian mengambil pohon dao dari Yuan Sage dari Istana Miluo dan membawanya ke Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao memandangnya dengan penuh minat. Melihat dia membawakan bunga pohon dao kepadanya, dia tersenyum dan berkata, kesetiaanmu terpuji. Yang Mulia Huo membungkuk. Yang Mulia Surgawi lainnya berpikir bahwa buah dao itu baik dan bunga dao tidak buruk, namun pohon dao tetaplah yang benar-benar berguna bagi kita. Tanpa pohon dao, dari mana buah dao itu berasal? Yang Mulia Hao datang ke depan pohon dao dari Yuan Sage Istana Miluo dan berkata dengan santai, sebagian besar pohon dao di sini sudah layu, dan dao besar mereka telah terhapus. Mereka tidak bisa banyak berguna. Namun, pohon dao ini masih baik-baik saja. Ini berarti kekuatan pemilik pohon dao luar biasa, jauh lebih unggul dari yang lain. Keempat Yang Mulia tetap diam saat tatapan mereka tertuju pada pohon dao. Mereka juga menginginkan buah dao pohon dao, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Buah dao dapat meningkatkan alam dao seseorang. Saudaraku Langshuan mendapatkannya dan meningkatkan budidaya alam daonya ke 28 surga. Namun, alam daonya palsu, dan dia mengandalkan buah dao untuk meningkatkannya. Dia terlihat kuat, tetapi sebenarnya dia lemah di luar. Yang Mulia Hao melanjutkan, namun, pohon dao berbeda. Pohon dao mencatat proses pencapaian dao. Memang bagus untuk memetik buahnya, tetapi fondasinya tidak stabil. Hanya dengan melihat proses pihak lain mencapai dao adalah manfaat terbesar bagi kami. Kata-katanya membuat 4 Yang Mulia lainnya merenung dan mengangguk berulang kali. Bahkan Dewi Taishu pun tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Dewa kuno Taiji membuatku memilih Yang Mulia Hao. Sepertinya itu adalah langkah yang bagus. Bakat dan kemampuan Yang Mulia Hao jauh melampaui Yang Mulia Surgawi lainnya. Dewa kuno Taiji telah muncul, tetapi dia memilih Nyonya Surgawi Yan. Ini adalah langkah yang buruk. Aneh, mengapa mereka berdua memilih Nona Surgawi Yan?
Dia tidak tahu maksud dari Dewa Kuno Taiji. Yang Mulia Hao mengangkat tangannya dan melemparkan buah dao ke Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo terkejut dan gembira, tidak berani menerimanya. Yang Mulia Hao berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran Suandu tidak memberimu manfaat apapun. Manfaat yang dibawa oleh buah dao ini tidak kalah dengan dao surgawi Suandu. Anggap saja itu sebagai kompensasi. Yang Mulia Huo meneteskan air mata. Yang Mulia Hao memetik bunga dao dan memberikannya kepada Yang Mulia Shu. Ia berkata sambil tersenyum, perjalanan masih panjang. Saat kita berhasil mencapai Youdu, teman Dao Shu akan mendapatkan jalan yang lebih baik. Raja Dewa Leluhur berkata sambil tersenyum, saya telah menerima manfaat terbesar di Suandu. Saya tidak akan mengambil satupun darinya. Yang Mulia Hao tertawa dan berkata, ibu kota Giok ini adalah manfaat terbesar. Hampir tidak ada habisnya, jadi bagaimana mungkin ibu kota Giok ini kekurangan manfaat dari Raja Ilahi? Saya akan berhutang budi kepada Anda terlebih dahulu. Raja Dewa Leluhur mengangguk sambil tersenyum. Yang Mulia Hao mengirim seluruh pohon dao ke Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong tertegun. Jika Yang Mulia Hao memberikan pohon dao kepadanya, bukankah dia tidak akan kehilangan apapun? Aku akan menggunakan pohon dao ini untuk menukarkan milikku dengan teman Dao Gong. Bagaimana menurutmu, teman Dao Gong? Yang Mulia Hao bertanya sambil tersenyum. Ketika Taisu mendengar hal itu, dia merasa tenang. Saya tidak salah menilai dia. Yang Mulia Hao telah sepenuhnya tunduk kepada saya. Dia tahu bahwa semakin kuat saya, semakin banyak manfaat yang akan dia terima. Sekarang, dia dengan sepenuh hati mempersiapkan batu ilahi kesederhanaan agung untukku. Yang Mulia Gong sedikit terkejut. Dia membungkuk dan berkata, bagaimana aku berani untuk tidak taat? Namun, 10% dari hasil tambangku adalah milik Yang Mulia Mu. Aku berjanji padanya, jadi aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Yang Mulia Hao tersenyum dan tidak keberatan. Karena teman Dao Gong berjanji padanya, dia tentu saja harus memberikannya kepadaku. Jika kamu memberiku milikku ini, aku akan memberinya 10%. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Yang Mulia Huo berkata, Saudara Hao, kami tidak menemukan jejak Yang Mulia Mu di Aula Wewangian. Dia pasti telah memikat kami ke sini untuk meminjam tangan monster-monster tua di aula untuk menyingkirkan kami. Yang Mulia Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak terlalu dangkal untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh kita hanya dengan monster tua di aula. Dia mungkin punya rencana lain. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kota dewa ini sebenarnya agak mirip dengan ibu kota Giok di surga celestial. Dia berpikir dalam hati, Yang Mulia Mu pasti telah menyelamatkan jiwa Yang Mulia Yu yang hancur dan jiwa Dewa Selatan sejak lama. Sejak dia menemukan tempat ini, mengapa dia memikat kita ke sini? Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Qin Mu memikat mereka ke sini. Namun, bagi Yang Mulia Hao, ada harta karun di mana-mana. Satu pohon dao dan 2 buah dao tidak dapat memuaskannya. Kekayaan sebenarnya adalah seluruh kota dewa ini. Jika aku bisa memindahkan kota dewa ini ke surga celestial dan memperlakukannya sebagai ibu kota Giok dari surga celestial, bagaimana Kaisar Agung dan ayahku, Taichu, bisa dibandingkan dengan kekuatan ini? Ini adalah Kaisar Langit yang sebenarnya. Dia berjalan maju dan terus menjelajahi kota dewa. Yang Mulia Huo memegang buah dao, dan tatapannya berkedip saat dia menatap buah dao yang tergantung di pohon lain. Buah dao sudah compang-camping, dan ada mayat wanita cantik di dalamnya. Itu adalah mayat wanita yang telah disegel oleh Aula Wewangian. Yang Mulia Huo, ayo pergi. Yang Mulia Su berbalik dan tersenyum. Pohon dao sudah layu, dan buah dao juga tidak berguna. Yang Mulia Huo mengalihkan pandangannya dan mengikuti keempat Yang Mulia Surgawi. Tidak lama setelah mereka pergi, Nona Surgawi Qi yang batuk darah saat dia berjalan menuju pohon dao yang layu. Dia melihat buah dao yang compang-camping dan membungkuk. Teman dao. Wanita dalam buah dao tiba-tiba duduk tegak dan menoleh ke arahnya. Eksistensi yang telah mencapai dao namun berenang bersama ikan dan udang. Sungguh menyedihkan, betapa menyedihkan. Nona Surgawi Qi yang mencibir. Kamu juga merupakan eksistensi yang telah mencapai dao. Bukankah kamu dipaksa berpura-pura mati oleh seni dewa ikan dan udang? Teman dao, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi kamu tidak perlu mengejekku. Aku di sini untuk bergabung denganmu. Wanita dalam buah dao berkata, Grand Emperor, posisimu saat ini diberikan kepadamu oleh Istana Miluo. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk membayar kembali Istana Miluo. Nona Surgawi Qi yang terkejut. Kamu mengenaliku. Penguasa Istana Miluo menangkap semua binatang aneh di dunia dan menciptakan binatang hampa, lalu menganugerahkannya kepadamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki peluang besar untuk mendapatkan binatang hampa? Wanita dalam buah dao mencibir dan berkata, Tuan Istana Miluo berharap kamu mengorbankan lebih banyak makhluk hidup, tapi siapa tahu kamu tidak berguna dan merusak situasi besar yang dia ciptakan untukmu. Ekspresi Nona Surgawi Qi yang berubah drastis. Tuan Istana Miluo? Ibu kota Giok ini.
Kota ini adalah Istana Miluo. Di sisi lain, Dewa kuno Taiji membawa Nyonya Surgawi Yan keluar dari ibu kota giok Istana Leluhur. Tidak lama kemudian, dia menyusul Shi Qiluo yang sedang melarikan diri. Ketika Shi Qiluo melihat ketiga dewa itu, dia merasa khawatir, berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Dewa Kaisar Langshuan terbang dan mendarat di sampingnya. Saat itulah Shi Qiluo menghela nafas lega. Ketika Dewa kuno Taiji melihat kedatangan Dewa Kaisar Langshuan, dia juga tercengang. Dia tidak membunuh Shi Qiluo. Ketiga yang mulia surgawi saling memandang dan tersenyum pahit. Kekuatan yang mulia Hao sudah terbentuk, tapi kita masih saling waspada. Kemunduran ini adalah sebuah peringatan. Dewa Kaisar Langshuan melirik Nyonya Surgawi Yan dan Shi Qiluo dan mencibir. Jika kita terus bertarung sendirian, kita hanya akan dikalahkan oleh Yang Mulia Hao satu persatu. Pada akhirnya, dia akan menguasai dunia dan menjadi Kaisar Langit. Sedangkan bagi kita akan menjadi tawanan atau mati mengenaskan. Nyonya Surgawi Yan berkata dengan acuh tak acuh, jika Kaisar Dewa bisa membantuku menaklukkan Shi Qiluo, kita tidak perlu takut pada Yang Mulia Hao. Shi Qiluo tersenyum dan berkata, saudari, setelah menyempurnakanku, kamu akan menjadi eksistensi surga surgawi yang telah mengembangkan 36 istana surgawi. Pada saat itu, bukankah Langshuan masih menjadi tahanan? Maukah kamu melepaskan kakak ipar dan putra istana? Nona Surgawi yang mencibir dan berhenti berbicara. Dewa Kaisar Langshuan merasakan sakit kepala. Salah satunya adalah permaisuri surgawi, sedangkan yang lainnya adalah Yuanmu. Mereka berdua pembuat onar dengan dendam yang mendalam, jadi mustahil bagi mereka untuk bekerja sama. Meski dia berniat bersekutu dengan mereka, dia tidak punya pilihan selain mewaspadai mereka. Aliansi ini seperti sepiring pasir lepas. Saat itu, dia mendengar suara datang dari jauh. Suaranya dalam dan memiliki aura seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Jika Hao Er mendapatkan kekuasaan, permaisuri langit harus mati, begitu pula Yuanmu. Sebagai kakak laki-laki Hao Er, Langshuan juga harus mati. Tidak mungkin kalian menjadi tahanan. Mereka bertiga kaget dan buru-buru melihat ke arah sumber suara. Ekspresi kedua dewa kuno Taiji juga sedikit berubah. Mereka membungkuk dan berkata, Dao saudara. Suara itu mendekat dan sangat cepat. Namun, kalian bisa bekerja sama tanpa khawatir. Karena, Langshuan, kamu adalah putraku. Permaisuri langit dan Yuanmu, kamu adalah wanitaku. Yang Mulia Xiao berjalan ke arah mereka, auranya tak terduga. Dia berjalan di depan mereka berlima dan membalas salam kepada dewa kuno Taiji. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Kami adalah keluarga yang harmonis. Ketika dia mengatakan itu, baik Nyonya Surgawi Yan maupun Kaisar Dewa Langshuan memiliki perasaan campur aduk dan tidak dapat berkata-kata. Shi Qiluo sangat gembira dan bertepuk tangan. Dia begitu tersentuh hingga air mata tampak mengalir di matanya. Benar, kita semua adalah satu keluarga. Sebuah keluarga harus bersatu dan berjuang bersama. Nyonya Yuanmu adalah dewa kehancuran kuno, jadi bukan di luar dugaan Yang Mulia Xiao bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu. Bukankah saudara Dao diasingkan oleh Yang Mulia Yue? Dewi Yin bertanya, kamu menghilang selama 6 tahun. Dalam 6 tahun ini, kamu melewatkan banyak hal penting. Yang Mulia Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Hanya dalam 6 tahun, dia melewatkan beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi struktur dunia. Perubahan di dunia ini terlalu cepat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan dengan santai memasuki pengasingan selama 6 tahun. Saat dia bangun, dunia masih sama. Namun sekarang, hanya dalam 6 tahun yang singkat, Yang Mulia dari alam primordial berdiri melawan satu sama lain. Istana leluhur benar-benar terbuka, bagian belakang istana leluhur terbuka, alam binatang didirikan, para naga menjadi penguasa alam binatang, dewa-dewa kuno Taiji lahir, adipati surga telah mati, Dao Yang Mulia Hong menghilang, Suandu terpecah di antara berbagai faksi besar, dan munculnya ibu kota giok istana leluhur. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin tidak akan ada hal seperti itu meskipun sudah 10.000 tahun berlalu. Namun kini, semua itu terjadi hanya dalam waktu 6 tahun. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Tempo zaman ini begitu cepat sehingga setelah beberapa tahun mengasingkan diri, mereka mungkin akan tertinggal jauh oleh zaman. Saya menemui banyak hal yang tak terbayangkan di ruang kacau, dan saya juga mengalami pengalaman aneh saya sendiri. Oleh karena itu, kultivasi saya meningkat pesat, dan hati Dao saya meningkat pesat. Yang Mulia Xiao mengingat pengalamannya selama beberapa tahun terakhir, dan dia tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Jika seseorang bisa menulis buku untukku, bukankah mereka akan mampu menulis buku yang besar? Keajaiban pengalamanku selama beberapa tahun terakhir ini begitu aneh bahkan aku masih merasa tak terbayangkan ketika memikirkannya. Dia memiliki pohon primordial untuk melindungi tubuhnya, sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri di ruang kacau dan menjelajahi rahasianya. Di sana, dia melihat reruntuhan alam semesta masa lalu. Reruntuhan demi reruntuhan, potongan surga agung yang menyeluruh, pohon Dao yang megah,
dan aturan dao besar yang berbeda. Lebih penting lagi, dia menemui fenomena aneh di sana. Di ruang yang kacau itu, alam semesta kecil lahir satu demi satu. Mereka tumbuh, lalu layu dan musnah. Kecepatan kelahiran dan kehancurannya tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di dunia luar. Ketika Yang Mulia Xiao melihat ini, dia sangat terkejut. Dia melihat masih ada bentuk kehidupan, dewa kuno, dan keberadaan seperti dia di alam semesta kecil itu. Mereka punya dendam, cinta, dan kebencian, tapi umur mereka terlalu pendek. Ketika Yang Mulia Xiao tidak memperhatikan, umur mereka pendek. Yang lebih mengerikan lagi adalah Yang Mulia Xiao bahkan melihat keberadaan yang telah mencapai jalur di alam semesta kecil ini. Namun, ketika alam semesta mereka dihancurkan, bahkan keberadaan yang telah mencapai jalur tersebut pun tidak berguna. Mereka hanya bisa mati jika alam semesta kecil ini hancur. Semuanya seperti gelembung yang lenyap saat dihancurkan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat pemikiran yang menakutkan. Ketika Yang Mulia Xiao melihat sekeliling dan melihat alam semesta dengan segala ukuran muncul dari ruang kacau ini seperti gelembung, tumbuh, dan hancur, pikiran menakutkan di dalam hatinya semakin kuat, tidak mampu ditahan. Ini adalah medan ujian dari keberadaan yang menakutkan. Dia menggunakan alam semesta kecil di sini untuk mencoba menemukan cara untuk menghancurkan alam semesta dan tidak dihancurkan. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan keberadaan yang menakutkan ini. Namun, setelah 6 tahun melakukan perjalanan, dia masih belum dapat menemukan ujung dari ruang yang kacau itu. Dia hanya melihat pemandangan aneh dan tidak biasa di sepanjang jalan. Segala macam pemandangan yang tak terlukiskan membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah tempat ujian dari keberadaan yang sangat menakutkan. Dia telah mengalami banyak bahaya dan hampir mati. Dia tidak tahu apakah keberadaan itu sudah mati, tapi rasa hausnya akan hal yang tidak diketahui memungkinkan dia untuk terus menjelajahi tempat itu. Hanya ketika Adipati Surga meninggal dan kesedihan dao surgawi menyebar ke ruang kacau itu, dia tiba-tiba terbangun dan menemukan cara untuk pergi. Baru setelah dia pergi barulah dia menyadari bahwa 6 tahun telah berlalu. Pada saat itu, ibu kota giok dari istana leluhur baru saja menembus segelnya, dan cahaya yang sangat deras telah menembus penghalang istana leluhur. Dalam hatinya, ibu kota giok dari istana leluhur adalah tempat yang bisa dibandingkan dengan ruang yang kacau. Dua misteri besar di alam semesta inilah yang menariknya ke sini. Yang Mulia Xiao, yang telah mengalami semua ini, mengalami peningkatan yang tak terukur dalam hati daonya, dan manfaat yang diterimanya tidak hanya itu. Nyonya Surgawian, Dewa Kaisar Langshuan, Shikiluo, dan Dewa Kuno Taiji memandangnya. Mereka semua merasa sikapnya berbeda dari sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menentukan secara pasti apa yang berbeda. Yang Mulia Xiao yang menjadi pemimpin mereka juga secara diam-diam disetujui oleh mereka. Saat ini, pohon muda pohon dunia semakin kuat. Setiap hari, ia akan bergetar dan berkembang. Beberapa orang di Tanah Suci sedang mengamati tanda dao besar pada pohon dunia, sementara beberapa orang sedang mengamati tanda daun. Su Shenghua dan Lan Yutian sedang duduk di bawah pohon sambil memahami dao, mencoba memahami prinsip-prinsip dao besar yang terkandung di dalam pohon dunia. Kebangkitan pohon dunia membuat semua orang sibuk dan puas. Kadang-kadang, seseorang mengingat dan berkata, Wei Suifeng dan Xu Jun belum kembali. Namun, mereka segera melupakannya dan terus menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Su Shenghua dan Lan Yutian akan terbangun dari pemahaman mereka dari waktu ke waktu dan bertukar apa yang telah mereka pelajari satu sama lain. Lan Yutian berkata, dao agung yang terkandung dalam pohon dunia ini sungguh mendalam. Sulit untuk menjernihkannya dalam waktu singkat. Jika saya bisa memahaminya sepenuhnya, saya khawatir saya harus mencapai dao. Su Shenghua berkata, saya merasa ada beberapa dao besar yang tampaknya tidak masuk akal di zaman kita. Aturan dao besar semacam ini tidak ada di zaman kita. Mungkinkah dao besar di era alam semesta sebelumnya? Keduanya memiliki banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa pohon dunia tercetak dengan dao agung dari alam semesta masa lalu? Apa hubungan antara pohon dunia dan pohon dao dari orang yang telah mencapai dao? Apakah ada perbedaan alam setelah mencapai dao? Apakah jalur pencapaian dao hanyalah jalur dao realm? Bahkan dua orang dengan talenta tertinggi dalam sejuta tahun pun mengalami kerugian. Kemana perginya Master Kultus Qin? Su Shenghua memikirkan Qin Mu dan segera bertanya, dengan bantuannya, kecepatan kita mungkin lebih cepat. Lan Yutian cemberut dan berkata, adikku ada di sana. Su Shenghua buru-buru menoleh dan melihat Qin Mu di ujung lain pohon muda pohon dunia. Dia saat ini sedang melepaskan alam harta karun ilahi dan menyebarkannya. Istana leluhur di wilayahnya terletak di bawah akar anak pohon dunia. Istana surgawi mengelilingi pohon muda, dan roh primordial duduk di istana surgawi. Mereka berdiri di panggung 9 neraka dan mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni dewa untuk mencoba dan menanamkan diri mereka pada anak pohon dunia. Su Shenghua tertegun dan tergagap, apa yang dia lakukan? Dia mungkin mencoba menyempurnakan pohon dunia dan mengubahnya menjadi harta karunnya.
Lan Yutian juga sedikit ragu dan berkata, saat ini, pohon dunia masih dalam kondisi pohon muda, dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk memurnikannya. Jika pohon itu tumbuh sedikit lebih tinggi, wilayah kekuasaannya tidak akan dapat memasukkan pohon dunia ke dalamnya. Oleh karena itu, menyempurnakannya sekarang adalah yang paling mudah dan kemungkinan besar berhasil. Su Shenghua menoleh dan melihat bahwa meskipun ranah harta karun ilahi embrio roh Qin Mu telah diperluas secara maksimal, mahkota pohon dunia masih mencapai kubah langit wilayahnya. Jika ia tumbuh sekali lagi, ia bisa menembus kubah wilayah kekuasaannya. Meski begitu, Qin Mu masih dengan keras kepala berusaha memurnikan pohon muda ini. Selain mencoba menanamkan dao besarnya ke pohon dunia, dia juga mencoba menyuntikkan embrio rohnya ke dalam pohon. Bahkan jika dia gagal lagi dan diusir oleh pohon dunia, dia tidak berkecil hati. Su Shenghua tercengang. Saat ini, seorang wanita membawa ember kecil melewati mereka. Wanita itu santai dan kejam. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, rusa roh konyol, seekor semut mencoba mengguncang pohon. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Su Shenghua dan Lan Yutian memperhatikannya pergi, lalu mengalihkan pandangan mereka. Su Shenghua bertanya, apakah menurut Anda Master Sekte bisa berhasil? Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa tahu? Namun, pohon dunia seharusnya tidak ditebang oleh siapapun di masa lalu, kan? Mungkin pohon itu benar-benar bisa dimurnikan selama masa pertumbuhan. Namun, memurnikan pohon ini mungkin seperti yang dikatakan Tai Yi. Mungkin seperti seekor semut yang memeluk akar pohon untuk diguncang. Keduanya menggelengkan kepala, tidak terlalu optimis. Su Shenghua bertanya, apakah Master Kultus telah mengembalikan daun pohon dao yang dipinjam Master Kultus dari Tai Yi? Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kakak belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Sepertinya dia sudah melupakannya. Tai Yi juga tidak menyebutkan ini. Sepertinya dia juga sudah melupakannya. Su Shenghua memikirkannya dan berkata, ini berarti Tai Yi masih berharap Master Kultus dapat menyempurnakan pohon dunia. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan bahkan ingin mengejeknya. Kekeras kepalaan yang mulia Mu bagaikan jubah konyol, kata Kaisar Cahaya. Pada saat ini, penampilan Kaisar Cahaya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia adalah jiwa, tetapi sekarang dia memiliki tubuh jasmani. Namun, tubuh jasmani ini agak aneh. Bahkan ada tanda kayu di tubuhnya. Ini adalah Qin Mu yang mencoba yang terbaik untuk membuat Tai Yi memotong sepotong kecil kulit kayu dari cabang pohon dunia. Dia menggunakan kulit kayu untuk membuat tubuh baru untuknya dan menggunakan embun di daun sebagai darahnya. Tubuh ini tidak dapat bergerak, dan Kaisar Cahaya terus-menerus khawatir apakah dia akan berkecambah karena dia bisa merasakan tanda-tanda perkecambahan. Qin Mu telah menciptakan total 2 tubuh. Yang satu untuk dia gunakan, tapi dia tidak banyak bicara tentang yang lain. Dia telah mengundang orang-orang ke tempat Kaisar Cahaya jatuh untuk mencari darah dan dagingnya. Ketika daging dan darahnya ditemukan, dia bisa menggunakan kemampuan penciptaan yang kuat dari daging dan darah Kaisar Cahaya untuk mengubah tubuh kayu ini menjadi tubuh dari daging dan darah. Tubuh jasmani Kaisar Cahaya yang telah bangkit pasti lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Cahaya menggerakkan kakinya dengan susah payah dan berjalan ke samping mereka berdua. Ia membungkuk dan berkata, Yang Mulia Yu, tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasakan sebuah alam di Laut Surgawi. Sudahkah Anda mendirikan alam di Laut Surgawi? Saya telah bangkit dari kematian dan perlu berkultivasi dari awal. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengendalikan tubuh ini. Lan Yutian berkata, alam Laut Surgawi adalah alam hati Dao dan juga alam kekuatan gaib. Alam ini juga dikenal sebagai alam hati surga. Alam ini juga didirikan belum lama ini. Namun, jalur Daoku berbeda dengan sistem penanaman harta karun ilahi dan istana celestial saat ini. Aku telah menggabungkan 4 gerbang langit, pavilion giok, tahap eksekusi dewa, tahap 9 neraka, dan laut langit ke dalam alam istana leluhur. Tidak ada alam yang menandingi istana celestial. Kaisar Cahaya dengan rendah hati meminta nasihat. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, jika kita bergabung ke alam istana surgawi, bagaimana kita harus berkultivasi? Lan Yutian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan mencoba menggabungkan alam-alam ini ke dalam istana celestial dan menjelaskannya padamu. Taois Hua, Nenek Si, Taois Wen Yuan, Pangeran Yuming, dan Daois Su adalah ahli dalam alam istana surgawi, jadi aku membutuhkan bantuan mereka. Di sisi lain, kakakku memiliki pemahaman terdalam dalam bidang pavilion giok, tahap eksekusi dewa, dan tahap 9 neraka. Jika ada yang salah dengan ceramahku, aku akan membutuhkan mereka membantu. Kesadarannya bergetar saat dia mengundang semua orang. Kaisar Cahaya tergagap, Hua Xuanxiu dan Wen Yuan juga ahli. Dia memandang Hua Xuanxiu dan Wen Yuan dengan tidak percaya. Hua Xuan memandangnya dengan puas. Semua orang bergegas, dan Qin Mu juga memisahkan roh primordial untuk turun.
Semua orang menjelaskan keajaiban berbagai alam istana celestial, dan semua orang di Tanah Suci berkumpul untuk mendengarkan. Pada hari kedua, pohon dunia bergetar lagi dan tumbuh lagi, akhirnya menembus lubang besar di alam harta karun ilahi Kinmu. Kinmu juga tidak berdaya, tapi dia masih bertahan dalam upaya memperbaiki pohon ilahi ini. Suasananya sangat hidup di bawah pohon dunia. Berbagai bidang istana celestial diceritakan oleh semua orang, dan itu sangat bermanfaat bagi semua orang, memperluas wawasan mereka. Lan Yutian mendengarkan penjelasan semua orang, jadi dia mencoba menggabungkan 4 gerbang surgawi, kolam giok, tahap eksekusi dewa, dan alam lainnya dengan alam istana surgawi. Dia menjelaskannya satu persatu, menghubungkannya satu sama lain. Runing Dao tertinggal di bawah pohon dunia, dan suara Dao mengelilingi pohon dunia. Ternyata ada bunga Dao yang berjatuhan dari langit, membuat orang mabuk. Ketika bunga Dao ini mendarat di tanah, mereka meleleh dan lenyap. Namun, setiap orang memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami banyak hal. Ceramah di bawah pohon dunia kali ini hanyalah sebuah pertukaran besar bagi orang-orang saat ini, namun bagi generasi mendatang, signifikansinya tidak kalah dengan pertemuan Jade Pool 1 juta tahun yang lalu. Di antara orang-orang yang mengajar di bawah pohon dunia, selain Qin Mu dan Lan Yutian, tidak ada orang lain yang terkenal. Namun, di masa depan, mereka akan dihormati sebagai yang mulia. Wilayah yang mereka dirikan juga akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Namun, bagi orang-orang di bawah pohon, ini hanyalah ceramah biasa untuk menyebarkan Dao. Mereka tidak memikirkan makna terdalam di baliknya. Tepat pada saat ini, aura Kinmu tiba-tiba naik secara drastis, dan ranah harta karun ilahinya meluas sekali lagi. Dia sekali lagi menarik pohon muda pohon dunia ke wilayahnya. Dia memiliki alam tambahan, alam laut surgawi. Ranah ini berada di peringkat antara kolam giok dan tahap eksekusi dewa, yang sangat meningkatkan budidayanya. Ada laut surgawi tambahan di istana celestialnya, dan di istana leluhur, ada laut surgawi tambahan yang terhubung dengan sungai surgawi. Pengadilan leluhur, laut surgawi, Suandu, Youdu, Yuandu, puluhan ribu dunia di surga, dan bahkan istana surgawi menggunakan sungai surgawi untuk bergabung menjadi satu, memungkinkan budidayanya mengalami lompatan besar. Buta, Bisu, Nenek Si, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan merasa bersyukur. Mereka memuji secara serempak, Muer benar-benar luar biasa. Setelah menggerogoti kami, dia akhirnya mulai menggerogoti adiknya sendiri. Setelah menyebarkan Dao kali ini, Kinmu masih gigih berusaha menyempurnakan pohon dunia. Budidayanya telah meningkat pesat, dan kekuatan sihirnya padat. Dia telah menyelubungi pohon dunia di wilayahnya sendiri, tetapi menyempurnakannya masih sangat sulit. 2 hari kemudian, pohon dunia sekali lagi membuat lubang besar di alam harta karun ilahi embrio rohnya. Kinmu tertegun, dan semua orang diam-diam menoleh tanpa berkata apa-apa. Kinmu membubarkan wilayahnya dan berbalik untuk pergi. Yang muliamu mungkin putus asa, kata semua orang. Tidak lama kemudian, Kinmu menemukan Taiyi yang sedang memperbaiki gunung hitam. Taiyi itu sudah tua dan lemah, gemetar saat memegang ember. Kinmu membungkuk dan mengambil ember berisi air untuk Taiyi. Ia berinisiatif membantunya memperbaiki gunung hitam yang hancur tadi malam. Taiyi senang bisa bebas dan mengawasinya dari samping. Kinmu selesai memperbaiki gunung hitam yang retak dan meletakkan embernya. Dia tersenyum pada Taiyi. Taiyi meletakkan ember itu dan hendak pergi ketika Kinmu buru-buru menghentikannya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Dao saudaraku, menurutku kapak besarmu cukup bagus. Bagaimana kamu menempanya? Itu senjata Daoku, harta pendamping yang berharga, yang lahir dari kekacauan primordial. Taiyi berkata tanpa tergesa-gesa, setelah saya lahir, saya menggunakan harta ini untuk memotong pohon dunia. Jika itu adalah harta lainnya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pohon harta karun ini. Kinmu membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, janggut Taiyi bergetar, dan dia berkata dengan tegas, aku tidak bisa memberimu harta ini. Kinmu segera berkata, saya tidak meminta milik Anda, saya meminjamnya. Pinjamkan kepada saya dan saya akan mengembalikannya kepada Anda. Taiyi tua mengukurnya dan bertanya dengan curiga, apa yang akan kamu lakukan? Kinmu tetap diam. Aku bisa meminjamkannya padamu. Taiyi mengeluarkan kapak. Kapak ini sangat kecil di tangannya, tapi tampak sangat besar di depan Kinmu. Dia berkata, kamu hanya diperbolehkan menggunakan setengah hari. Dalam setengah hari, kapak ini akan terbang kembali ke sisiku. Kinmu segera mengucapkan terima kasih dan menyeret kapak besar itu pergi. Awalnya kapak itu tidak terlalu berat, namun semakin jauh ia melangkah, berat jadinya. Pada akhirnya, bahkan Kinmu terengah-engah karena kelelahan dan harus berhenti untuk beristirahat. Kapak ini terlalu berat. Saya khawatir setengah hari telah berlalu sebelum saya mencapai tepi pohon dunia.
Dia menyeka keringat di dahinya dan berpikir, Tai Yi berkata dia akan meminjamkanku kapak selama setengah hari, bisakah dia membujukku untuk bermain? Tidak bisakah lebih ringan? Seperti yang dia pikirkan sampai di sana, kapaknya menjadi lebih ringan. Qin Mu sangat senang dan membawa kapak besar saat dia berlari menuju pohon dunia seolah-olah dia sedang terbang. Dia berpikir dalam hati, ketika aku berpikir tentang menjadi ringan, maka hal itu menjadi ringan. Mungkinkah itu harta karun yang bisa mengabulkan permintaan apapun? Saat dia memikirkannya, kapak besar itu menjadi lebih ringan lagi. Qin Mu terkejut dan senang. Dia meletakkan kapak di depannya dan berpikir, jika itu pisau panjang. Tidak ada perubahan pada kapak besar itu, dan suara Tai Yi terdengar dari kapak tersebut. Jangan dipikir-pikir, itu kapak. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi aku membantumu mengurangi berat kapak itu. Qin Mu kesal. Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar Cahaya, dan yang lainnya masih memahami di bawah pohon dunia, bertukar apa yang telah mereka pelajari. Setelah itu, mereka melihat Qin Mu bergegas seperti meteor, menyeret kapak besar bersamanya. Semua orang buru-buru bangun dan melihat Qin Mu menyeret kapaknya ke pohon. Tubuh jasmaninya terus mengembang, dan otot-ototnya menonjol. Sambil berteriak, dia mengayunkan kapaknya ke pohon. Semua orang tercengang. Mereka melihat raksasa itu mengangkat kapaknya dan menebang puluhan kali berturut-turut, memotong hampir separuh tubuh pohon dunia. Nenek Si berkata dengan suara gemetar, "Muer, berhentilah menebas, kamu akan tersambar petir." Hua Xuanxiu berteriak di sampingnya, "Tuan pemuja tua, jika kamu menebang pohon ini, kamu akan menderita murka surga." Yang lainnya juga pucat karena ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Qin Mu terus mengayunkan kapak besarnya ke bawah, dan dengan suara retakan yang keras, pohon muda pohon dunia terpotong di bagian pinggang. Batang pohon besar itu jatuh dari awan dan baru menabrak 100.000 pegunungan suci setelah sekian lama. Keributan yang ditimbulkannya bisa dikatakan menggemparkan dunia. Untungnya, orang-orang yang bermigrasi ke istana leluhur semuanya tinggal di pinggiran gunung suci dan tidak terkena pohon dunia yang tumbang. Namun angin dan ombak akibat tumbangnya anak pohon dunia masih bertiup hingga ke pemukiman mereka. Angin kencang bertiup siang malam sebelum berhenti. Di samping pohon dunia, Qin Mu melemparkan kapak besarnya dan segera mengeksekusi seni surgawi ciptaannya di tunggul pohon. Dia mencoba menggunakan jalur penciptaan untuk membuat tunggul pohon berkecambah dan menumbuhkan pohon dunia baru. Namun tidak peduli bagaimana dia mengeksekusi seni surgawi ciptaannya, tunggul pohon itu tidak bertunas. Qin Mu kaget dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Yang lain juga tidak bergerak dalam waktu lama. Orang sebelumnya yang menebang pohon dunia adalah Tai Yi. Dia mengayunkan kapak kekacauan miliknya dan menebang pohon dunia, memotong jalur keberadaan dari era alam semesta sebelumnya untuk memasuki alam semesta ini. Pohon dunia hidup kembali karena rusaknya segel di ibu kota Giok istana leluhur. Qin Mu lah yang menghalangi Tai Yi untuk menebang pohon itu lagi. Dia tidak menyangka Qin Mu akan marah karena dipermalukan setelah gagal menyempurnakan pohon dunia dan meminjam kapak kekacauan Tai Yi untuk menebang pohon dunia. Saya tidak bermaksud menebang pohon itu. Qin Mu tiba-tiba tersadar dan menoleh ke belakang untuk menjelaskan kepada semua orang dengan tergagap, saya tidak marah karena terhina. Saya hanya ingin menebang pohon ini dan menanamnya di harta surgawi istana leluhur saya. Saya pikir pohon ini bisa beregenerasi, jadi setelah saya menebangnya, pohon lain pasti akan tumbuh. Semua orang tetap diam. Aku benar-benar tidak marah karena malu. Kalian tahu cara menanam dahan, kan? Potong dahan dan tanam di tanah, lalu kalian bisa menanam pohon baru. Aku berencana membagi pohon dunia menjadi 2. Qin Mu memandang Nenek Si tanpa daya. Nenek Si terbatuk dan berkata, "Muer, tidak perlu menjelaskannya. Kami mengerti." Ekspresi Qin Mu berubah pahit saat dia melihat Kuezi. Kuezi meraih janggut di bawah dagunya dan melihat ke samping, mendengus dingin. Bahkan pencuri pun punya caranya sendiri, tapi kita tidak boleh marah karena malu hanya karena kita tidak bisa meminta apapun lagi dan dengan paksa menebang pohon itu. Qin Mu terdiam. Dia berbalik dan berjalan menuju pohon dunia yang tumbang. Tanpa akar, cabang dan daunnya mulai layu. Dia memasukkan pohon muda itu ke alam harta karun ilahi dan mencoba menanamnya di istana leluhur. Namun, meski dia telah menggali lubang besar dan mengepung pohon muda itu dengan 4 tambang besar, daunnya tetap tidak hidup. Cabang dan daunnya semuanya kering. Tiba-tiba, kapak kekacauan melayang ke udara dan berputar setengah lingkaran di udara, membelah lapisan kehampaan. Ia kemudian terbang ke kedalaman kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Jelas, ini sudah waktunya. Tai Yi mencabut kapaknya. Semua orang mengepung tunggul pohon dunia, dan mereka dapat melihat ada bekas kapak besar di tunggul yang sangat tebal itu. Runi dao dari pohon berharga ini awalnya panjang, dan suara dao tetap ada di sekitarnya. Sekarang, semuanya telah lenyap. Qin Mu mengeluarkan mahkota pohon dan meletakkannya di tunggul pohon. Dia mencoba menggunakan seni dewa yang tidak berubah untuk memulihkan pohon berharga itu, tetapi itu sama sekali tidak berguna.
Seni surgawi yang tidak berubah bukanlah maha kuasa, dan ada juga tempat yang tidak dapat dijangkau. Pohon besar itu tumbang ke samping, dan Qin Mu menyandarkan dagunya di tunggul pohon, menatap ke angkasa. Bubar, bubar. Blaine mengusir semua orang dan berkata, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, jangan selalu berkumpul di sini. Dia tahu bahwa Qin Mu telah menebang pohon harta karun dan merasa sangat tidak nyaman, jadi dia membiarkan semua orang pergi dan memberi Qin Mu kesempatan untuk menyendiri. Segera, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Getaran yang sangat menakutkan datang dari sekitar pohon hitam besar itu. Itu adalah pemandangan akhir alam semesta. Itu adalah deru dan perjuangan alam semesta sebelumnya ketika dihancurkan. Qin Mu duduk di tunggul pohon dunia dan bergumam, Taiyi yang menyalakan api. Saya tidak membakarnya, jadi bagaimana saya bisa mati? Saat dia duduk di sana, samar-samar dia bisa melihat keberadaan yang telah mencapai Dao di era alam semesta sebelumnya, merong keras saat dia mencoba yang terbaik untuk memanjat pohon dunia. Ketika dihadapkan pada bencana besar kehancuran alam semesta, keberadaan yang telah mencapai Dao ini seperti semut. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memanjat pohon tersebut, berusaha menghindari bencana besar. Namun, pohon dunia telah terputus, dan mereka tidak dapat merangkak ke sini dari alam semesta sebelumnya. Qin Mu melihat mereka menunjuk ke langit dan menggambar bumi, dan dia mengutuk tanpa henti. Dia mengutuk sampah yang menebang pohon dunia dan menggunakan tindakannya sendiri untuk mengutuk orang yang menebang pohon itu. HMPH, hanya yang lemah yang akan mengutuk orang lain. Qin Mu mengecilkan lehernya ke belakang dan bergumam lagi, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu, Taiyi yang melakukannya terlebih dahulu. Jika Taiyi bisa, kenapa aku tidak bisa? Dia duduk di sana seolah-olah sedang duduk di atas peniti sampai langit berangsur-angsur menyala. Pemandangan mengerikan di luar pohon hitam besar itu lenyap. Pada saat ini, getaran familiar datang dari bawah tanah 100.000 pegunungan suci. Itu bergemuruh seolah-olah ada banyak monster yang meregangkan tubuh mereka saat fajar. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan tunggul di bawah pantatnya tiba-tiba terbelah. 2 daun hijau besar mengangkatnya dan mengirimnya ke udara. Dia masih memegang dagunya dan menunduk dengan rasa ingin tahu. Dia melihat dirinya naik lebih tinggi, dan di bawah 2 daun besar itu ada dahan hijau yang lembut. Qin Mu mengangkat kepalanya dan berkedip. Alam harta karun ilahi miliknya menyebar, dan roh primordialnya muncul. Roh primordial di istana surgawi segera mulai memurnikan tunas muda pohon dunia yang baru saja tumbuh. Ketika semua orang bergegas setelah mendengar berita itu, mereka melihat dia mengendalikan embrio rohnya dalam upaya untuk menggabungkannya ke dalam tunas yang baru lahir. Muer, tarik kembali seni dewamu. Nenek Si, Bisu, dan yang lainnya menasihati dengan suara keras di bawah pohon. Qin Mu menutup telinga terhadapnya dan terus dengan paksa menyaring tunas yang lembut. Namun, tunas lembut ini tidak dapat ditembus olehnya dan tidak dapat dicetak. Setelah belasan hari berikutnya, tunas muda pohon dunia telah tumbuh hingga secara paksa menembus harta karun ilahi embrio rohnya, tumbuh melampaui langit. Saat itulah Qin Mu melompat turun dari pohon. Semua orang melihatnya pergi, kulit kepala mereka mati rasa. Yang Mulia Mu akan meminjam kapak dari Taiyi lagi? Dia masih belum menyerah. Qin Mu menemukan Taiyi. Saat ini, Taiyi adalah seorang gadis kecil dengan 2 kepang yang menjulang ke langit. Dia saat ini sedang memperbaiki gunung dengan ingus yang menggantung di mulutnya. Dao saudara, Qin Mu mengambil ember logam kecil itu dan dengan rajin membantunya memperbaiki gunung hitam yang terbelah. Gadis kecil dengan kuncir itu mengendus keras dan menyedot ingusnya kembali ke lubang hidungnya sebelum membiarkannya keluar lagi. Wajah Qin Mu penuh senyum. Saat dia menyibukkan diri, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Dao saudaraku, air di embermu dapat memperbaiki gunung hitam yang retak. Gunung hitam itu adalah pohon dunia yang terbakar, kan? Gadis kecil itu menyedot ingus yang hendak mencapai mulutnya dan berkata dengan cara yang tua dan berpengalaman, apa yang kamu inginkan? Qin Mu berhenti memperbaiki gunung hitam dan menatap air di ember. Air di ember memantulkan wajahnya. Kalau begitu, jika itu adalah pohon dunia tanpa akar, bisakah air di embermu dihidupkan kembali? Di alam harta karun ilahiku, ada pohon dunia tanpa akar. Yang Mulia Mu, mengapa kamu selalu mempunyai begitu banyak ide aneh? Gadis itu mau tidak mau berkata, ide-idemu selalu tidak masuk akal, tapi penuh dengan godaan iblis. Bahkan aku terkadang tergoda. Aku merasa jika idemu terlaksana, pasti akan menjadi ide yang bagus. Mata Qin Mu berbinar. Gadis kecil itu mendengus dan berkata, namun, dari pengalamanku, ide-idemu selalu sangat busuk. Grand Emperor juga dianggap setengah praktisi Dao, tetapi setelah mendengarkan ide-ide busukmu, dia mematahkan tubuh jasmaninya hanya dalam 2 atau 3 kali. Aku mendengarkan idemu dan meminjamkanmu kapak kekacauan, jadi kamu menebang pohon dunia tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Qin Mu tertawa keras. Gadis Taiyi diam-diam menunggunya selesai menutupi tawa canggungnya sebelum melanjutkan, bagaimana kamu tahu bahwa idemu kali ini bukanlah ide yang buruk? Bahkan aku tidak berani mengatakan apakah aku bisa menyelamatkan pohon dunia itu.
Bahkan jika aku bisa, apakah kamu tahu konsekuensinya? Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia menyelidiki, maksudmu pohon dunia ini akan menghancurkan harta ilahi saya ketika mencapai harta ilahi saya? Meledak harta ilahi Anda seharusnya tidak terjadi. Pohon ini masih hidup, dan akarnya tumbuh perlahan. Pohon itu tidak akan tumbuh untuk sementara waktu. Gadis itu dengan mudah menghilangkan keraguannya dan berkata, aku sedang membicarakan hal lain. Air di emberku bukanlah air biasa, melainkan embun dao di pohon daoku. Embun dao mengembun di malam hari dan menghilang di siang hari. Setiap daun di pohon daoku adalah daoku, dan setiap daun hanya dapat memadatkan setetes embun dao setiap malam. Jumlah total embun dao tetap, dan aku hanya dapat mengumpulkan seember air ini setiap saat. Ember air ini hanya cukup untuk memperbaiki gunung yang retak pada malam hari di Gunung Hitam dan menghentikan praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya untuk menyelinap masuk. Qin Mu mengerti apa yang dia maksud dan berkata, dengan kata lain, jika Anda menggunakan embun dao untuk menghidupkan kembali pohon dunia, pasti akan ada praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya yang menyelinap masuk. Tai Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka, itu mudah. Aku bisa meminjamkanmu seember air dan kamu bisa membunuh penumpang gelap itu. Namun, kamu tidak memiliki kemampuan. Qin Mu sangat malu. Gadis kecil itu melirik ke arahnya dan berkata dengan tenang, aku akan menunjukkan jalan lurus untukmu. Pergilah ke bawah pohon dunia dan pahamilah seperti Lan Yutian, Su Shenghua, dan yang lainnya. Ketika kamu memiliki beberapa pencapaian di masa depan, kamu dapat menggunakan rune Great Dao milikmu sendiri untuk menanam pohon Dao di istana leluhurmu. Dengan pohon Dao ini, ketika kamu berkultivasi hingga mencapai Dao, kamu akan menyadari betapa besar manfaatnya. Semua kerja kerasmu di masa lalu tidak sia-sia. Pencapaian Dao semacam ini tidak seperti Kaisar Agung yang penuh air. Qin Mu memiliki ekspresi malu saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia membungkuk dan berbisik ke telinga gadis kecil itu, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia, jangan beritahu orang lain. Sejujurnya, dia ragu-ragu lagi, tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk menceritakan rahasia yang telah tersembunyi di hatinya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, saya tidak secerdas Su Shenghua dan Lan Yutian. Pemahaman saya tidak setinggi mereka, dan hati Dao saya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Gadis itu memutar matanya dan menatapnya dengan tidak tertarik. Jelas sekali dia sudah mengetahui hal ini. Qin Mu ragu-ragu dan berkata, jika aku memahami Dao di bawah pohon bersama mereka, prestasiku pasti akan lebih rendah daripada mereka. Mereka akan tahu bahwa tubuh tuanku palsu dan ada banyak lubang di dalamnya. Jika aku mengambil jalan yang tidak biasa dan menyempurnakan pohon dunia secara langsung, mereka akan tetap memujiku. Ini memang tubuh tuan. Oleh karena itu, bahkan jika aku tidak dapat memperbaiki pohon dunia, aku harus menumbuhkannya. Kalau begitu, apakah kamu siap menghadapi ahli prasejarah yang merangkak ke sini dari alam semesta yang hancur? Gadis itu bertanya terlalu mudah. Qin Mu ragu-ragu. Gadis Tai mencibir dan berkata, kamu belum menjadi tandingan mereka. Keberadaan dengan tingkat kultivasi terendah tidak kalah dengan 10 yang mulia surgawi, dan ini adalah hasil dari bencana besar kehancuran yang melemahkan mereka. Jika mereka datang ke alam semesta ini dan menanamkan Dao Agung mereka sendiri ke dalam kehampaan, mencapai kehampaan tertinggi alam semesta kita, mereka akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat itu, belum lagi Anda, bahkan jika 10 yang mulia surgawi diikat menjadi satu, mereka tidak akan bisa menandingi salah satu dari mereka. Qin Mu menundukkan kepalanya dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara santai gadis itu terdengar dari belakangnya. Namun, bukan berarti tidak ada solusi. Qin Mu berhenti dan berbalik dengan ekspresi penuh harapan. Gadis itu tersenyum terlalu mudah, memperlihatkan gigi-gigi yang berserakan di mulutnya. Jelas sekali dia sedang mengganti gigi susunya. Saya berjaga di sini untuk menghadapi situasi ini. Jika ada praktisi kuat prasejarah yang turun tangan, saya akan membunuh mereka satu persatu. Mata Qin Mu cerah. Tapi kenapa aku melakukan itu? Bagaimanapun juga, gunung hitam ini adalah gunung hitammu. Aku sudah memberimu posisi sebagai tuan tanah. Tai Yi berkata dengan tenang, sudah cukup melelahkan bagiku untuk memperbaiki gunung hitam setiap hari, jadi bukan tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Namun, memperbaiki gunung setiap hari sungguh membosankan. Qin Mu segera berkata, saya akan memperbaiki gunung itu. Saya akan memperbaiki berapapun hari yang Anda inginkan. Gadis itu mengedipkan matanya dengan licik. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengisinya terlalu lama. Selama Anda mengisinya selama setengah tahun, saya harus meninggalkan Gunung Hitam untuk melakukan sesuatu selama setengah tahun ini. Anda hanya perlu naik ke titik tertinggi pohon dunia setiap malam, dan pohon Dao saya akan meneteskan embun Dao. Anda hanya perlu menerima embun Dao ini dan memperbaiki Gunung Hitam yang retak di siang hari.
Setelah setengah tahun, saya akan segera kembali, dan Anda akan bebas saat itu. Qin Mu sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Tai Yi mengeluarkan ember besi lain yang berisi air dao. Qin Mu curiga dan menatap gadis kecil itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat Dao Dewu di dalam ember besi dan bertanya, "Dao saudara, mengapa kamu memiliki dua ember besi di sini, dan keduanya adalah Dao Dewu? Bukankah kamu mengatakan bahwa jumlah daun di pohon Dao kamu sudah tetap dan kamu hanya dapat menghubungkan satu ember Dao Dewu setiap kali?" "Ya, saya hanya dapat mengambil satu ember." Gadis itu dengan mudah menjawab keraguannya dan berkata, "Namun, sebelum kalian kembali ke istana leluhur, aktivitas di Gunung Hitam tidak begitu intens, jadi akan ada sisa setelah setiap perbaikan. Semakin sedikit semakin baik, jadi ada beberapa ember lagi. Tentu saja aku hemat, jadi aku tetap tinggal di sini untuk bersiap menghadapi keadaan darurat." Sudut mata Qin Mu bergerak-gerak. Dengan kata lain, saudara Dao tidak harus berurusan dengan praktisi kuat prasejarah yang merangkak keluar. Gadis itu terlalu berterus terang. "Ya." Qin Mu mendengus dan mengambil ember besi. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, saudara Dao." Mata gadis itu melengkung menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. "Apakah kamu tidak marah? Mengapa kamu marah?" Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saudara Dao meminjamkan saya seember embun Dao dan mencegah praktisi Dao prasejarah merangkak untuk menyakiti orang-orang di dunia. Saya sangat bersyukur, jadi mengapa saya harus marah? Saya hanya ditipu oleh saudara Dao dan berpikir kebijaksanaan saya lebih rendah, tetapi saya masih sangat bahagia." Gadis itu terlalu mudah untuk dipuji. "Yang mulia Mu, meskipun kamu tidak secerdas Su Shenghua dan Lan Yutian, dan pemahamanmu tidak setinggi mereka, hati Daomu mungkin tidak sekuat mereka, dan kamu tidak secantik mereka. Namun, kamu adalah orang yang nyata. Lan Yutian adalah orang suci, Su Shenghua adalah dewa, dan kamu adalah orang yang nyata." Meskipun Qin Mu tidak tahu orang suci, dewa, atau yang sempurna mana yang dia maksudkan yang kuat, dia berpikir bahwa dia memujinya, jadi dia dengan rendah hati menerima pujiannya dan membawa ember kecil. Dia kembali ke dasar pohon dunia dan menyimpan pohon dunia lain yang telah dia potong menjadi harta ilahi miliknya. Ia kemudian menanamnya di istana leluhur. Semua orang di bawah pohon merasa khawatir. Hanya ketika mereka melihat bahwa dia tidak ada di sini untuk menebang pohon barulah mereka bersantai. Qin Mu menenangkan diri dan membuka alam harta karun ilahi. Ia melihat pohon patah itu berdiri tegak di pelataran leluhur. Cabang dan daunnya layu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia dengan hati-hati memercikan air ke bawah akar pohon. Di tambang Taishi tidak jauh dari sana, telur Taishi berdiri kokoh di atas altar tambang. Telur itu perlahan berputar setengah lingkaran, dan suara Taishi terdengar. "Pohon ini sudah mati, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Ada apa? Coba aku cicipi." Telur besar itu melompat turun dari altar pengorbanan dan sampai ke bawah pohon. Qin Mu memercikan air, dan telur Taishi miring ke samping seolah bisa melihat tindakannya. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tanpa akar, tidak ada cara untuk menyerap nutrisi. Anda tidak dapat menyelamatkan pohon ini, jadi mengapa Anda tidak memberi saya rasa air di ember Anda?" Qin Mu mencibir dan berkata, "Pohon tanpa akar tidak bisa menyerap air, dan kamu tidak punya mulut, jadi kamu tidak bisa menyerap air." Telur Taishi tersenyum. "Meskipun aku tidak punya mulut, aku bisa menyerap kekuatan tambang. Kalau begitu, pohon ini juga sama." Qin Mu menuangkan air dengan serius dan berkata, "Jika tumbuh menjadi pohon besar, mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Namun, pohon ini masih berupa pohon muda. Sekarang setelah mendapat nutrisi, mungkin bisa tumbuh akar." Telur Taishi pindah ke sisi laras, dan Qin Mu mendorongnya ke samping. Setelah beberapa saat, telur Taishi bergerak maju lagi, dan Qin Mu mendorongnya ke samping. "Baiklah, aku tidak akan melakukannya." Telur Taishi memantul ke kejauhan dan kembali ke tambangnya sendiri. Itu menstabilkan dirinya di altar pengorbanan. "Pohon ini tidak memiliki akar dan tidak dapat menyerap air. Saya mengontrol kekuatan tambang, jadi air yang Anda tumpahkan pasti telah saya serap." Qin Mu menutup telinga padanya. Telur Taishi mengendalikan tambang, mencoba yang terbaik untuk mencuri embun Dao yang disebarkan Qin Mu. Pada saat itu, telur besar itu menjadi gelisah dan melompat dari altar pengorbanan. Ia melompat ke udara dan tidak berani mendarat. Ia berteriak, "Ada sesuatu yang mencuri kekuatan milikku. Aneh, aneh." Tambang itu telah ditempa oleh Qin Mu untuk meniru tambang Taishi milik istana leluhur. Batu ilahi Taishi dan batu asal Taishi yang diperoleh Qin Mu ditanam di tambang untuk diserap oleh dewa kuno. Pada saat itu, bayangan di bawah tambang perlahan menggeliat dan membesar, mencuri kekuatan tambang. Namun, batu ilahi Taishi ditambang secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan cahayanya semakin redup. Sepotong batu suci tiba-tiba terbelah dan pecah di tanah. Telur Taishi berteriak ketakutan dan melayang di udara, tidak berani mendarat. Batu ilahi primordium agung kehilangan seluruh energinya dan terus hancur.
Bahkan cahaya batu asal Grand Primordium menjadi redup. Telur Taishi ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ia berteriak, "Yang muliamu, air macam apa itu? Kamu telah membesarkan pohon ini menjadi monster, hentikan sekarang." Pada saat yang sama, batu suci yang dikuburkan Qin Mu di tambang lain juga retak dan pecah. Jelas sekali bahwa energi dari batu suci ini telah diserap oleh pohon dunia. Pohon dunia telah diberi nutrisi oleh Dao Dewu, jadi menumbuhkan akarnya seharusnya merupakan hal yang baik. Namun, ia telah merebut kekuatan 4 tambang besar, yang membuat Qin Mu ragu. 4 tambang besar dibentuk oleh dia yang memahami Dao Agung Tai Chi, Tai Shi, Tai Su, dan Tai Chu. Karena pemahamannya tidak lengkap, dia perlu meminjam kekuatan batu suci. Jika keempat tambang itu disedot hingga kering oleh pohon dunia, bukankah merugikannya? Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatannya mengalir dengan cepat, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Selain merebut kekuatan 4 tambang, pohon dunia sebenarnya menyerap kekuatannya. Tidak peduli dao besar macam apa itu, pohon dunia tidak menolak satupun dari mereka. Ia menyambar dan menerima semuanya. Energi dalam harta karun ilahi miliknya terus menyusut, dan suandu, bintang-bintang, dan segala jenis dao besar mulai mengalir ke pohon dunia. Langit berbintang suandu dengan cepat menyusut, dan rasanya seperti ikan paus yang menelan pelangi. Bintang, bintang, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam pohon. Tidak hanya itu, Yuandu, Youdu, dan keempat tiangnya semuanya berkontraksi dan roboh ke pohon. Bahkan dunia ditelan oleh pohon dunia satu demi satu. Qin Mu telah menggunakan dao besarnya sendiri untuk memurnikan dewa-dewa kuno di surga, dan hampir 2000 di antaranya telah ditelan oleh pohon dunia. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Qin Mu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia buru-buru menyingkirkan alam harta karun ilahi dan berlari menuju gadis yang masih memperbaiki gunung hitam. Sekarang, hanya Tai Yi yang bisa menyelamatkannya. Selama Tai Yi mengayunkan kapak besarnya untuk menebang pohon dunia yang mempermainkan harta sucinya, dia tidak akan ditelan oleh pohon dunia. Namun, saat dia melangkah maju, tubuh jasmaninya tampak langsing. Qin Mu mengambil langkah kedua dan sudah tinggal kulit dan tulang. Saat dia mengambil langkah ketiga, dia sudah kehilangan seluruh kelembapannya. Dia jatuh langsung dari langit dan mendarat di tanah, tak bergerak seperti mayat kering. Hua Xuanxiu adalah orang pertama yang menyadari Qin Mu jatuh dari langit. Dia berteriak keheranan, Tuan Kultus Tua telah dihukum oleh surga karena menebang pohon.